Halo semua, selamat datang di Hobbs Kings Hobbies. Pada hari ini kita mau sedikit mereview ya, video singkat, yaitu satu unit RC dari Traxxas, yaitu adalah Max Slash. Ini boxnya bisa dilihat. Untuk penampakannya, ini nampak dari atas ya guys, sedangkan ini nampak dari depan. Saya balik dulu. Hanya ada gambar slash, Max Slash maksud saya, warna biru di bagian samping, pilihan-pilihan warna yang tersedia, dan di bagian belakang Max Slash lagi warna merah, dan tentunya di bagian samping itu hanya spesifikasi, antara penting nggak penting ya guys. Ya kira-kira seperti itulah boxnya. Langsung aja kita buka isinya, di dalamnya seperti apa. Untuk isinya sudah saya keluarkan sebelumnya karena saya cek dulu apakah mobilnya berfungsi dengan baik dan juga lengkap. Untuk unitnya sendiri seperti ini guys. Ini adalah Max Slash. Kita dapat yang warna hijau ya. Untuk kelengkapannya sendiri seperti biasa, ada manual book, ada remote tentunya. Nanti ya kita bahas juga remote-nya ya. Lalu juga kelengkapan seperti biasa, kelengkapan dari Traxxas, yaitu manual book. Kita buka ya manual booknya. Ya seperti ini aja guys, kurang lebih. Ada kunci untuk membuka roda, kunci L, manual book, dan selepasnya hanya stiker aja. Oke, kita lanjut untuk mereview unitnya aja. Ini Max Slash yang kelihatan dia memiliki bentuk trophy truck ya. Dan bentuknya cukup simpel, kalau dilihat-lihat dia minim aksesoris ya. Di bagian samping nggak ada spion, di bagian belakang pun juga tidak ada wing, karena trophy truck itu pada umumnya memang bentuknya seperti ini. Untuk bodinya sangat simpel, dia cuma memiliki pelindung-pelindung di bagian sampingnya, bisa dilihat di bagian ujung belakang, kanan kiri, bagian atas, dan di bagian depan nggak ada. Jadi ini fungsinya untuk jika mobilnya terguling, paling tidak di bodi yang terbuat dari polikarbonat ini agak sedikit cukup terlindungi ya dengan adanya ini. Kalau nggak ada ini sih bodinya cenderung lebih mudah sobek. Dan oh ya, satu lagi di bagian bawahnya ini bisa dilihat ya, ini juga ada sedikit pelindung. Oke, jadi seperti itu penampakannya. Ini untuk penampakan di bagian depan. Penampakan di bagian samping, dan tentu penampakan dari bagian belakang. Ada bumpernya. Overall dari penampakan luar sekilas biasa aja ya, sederhana, seperti RC Basing pada umumnya. Biasa aja sih. Kalau dibilang keren ya cukupan aja kalau dari penampilannya. Untuk bagian dalamnya, ayo coba kita lihat ya di bagian dalamnya. Ini cara membukanya gampang, dia sudah tidak menggunakan klip lagi, dia menggunakan di sini ada seperti jepitan untuk membuka. Jadi di bagian atasnya sudah clean ya, sudah tidak ada lagi klip untuk membuka. Kalau RC konvensional zaman dulu kan dia masih menggunakan klip untuk membuka. Di bagian depan ini biasanya ada dua, di belakangnya ada dua. Tapi dari Traxxas sekarang sudah upgrade, dia sudah tidak lagi menggunakan klip untuk membuka lagi. Jadi dia membukanya hanya menggunakan jepitan seperti ini ya. Kita masukkan jari kita ke dalam sini, ke rongga sini, rongga ban, lalu kita buka jepitannya. Jepitan depan terbuka, lalu jepitan belakang terbuka. Setelah itu mudah aja, tinggal diangkat dan bodinya langsung terbuka. Kita bahas sedikit untuk bodinya ya. Di bodinya ini seperti ini penampakan di bagian dalamnya. Dia sudah tidak ada klip, jadi dia hanya menggunakan klip ini aja, klip depan dan klip belakang. Hanya ada 4 klip untuk supaya bodinya bisa tersangkut. Klip seperti ini memiliki kelebihan dan kelemahan ya guys. Kalau dari sisi kelebihannya tentu saja di bagian bodinya dia terlihat clean, tidak ada lagi tonjolan, lebih halus lah, lebih bagus. Cuman selain bagus, dia juga memiliki kelemahan. Contohnya dengan tidak menggunakan klip,
Jika RC ini terbentur cukup keras ataupun terguling, kadang-kadang bodi ini bisa lepas karena dia gigitannya cuma ada di sini aja. Jadi nggak ada penguncinya lagi. Terus kalau misal kita habis pakai, kita pakainya di tempat yang berlumpur atau tempat yang kotor, ini resiko banget guys. Resikonya apa? Kalau kita pakainya bener-bener kotor, posisi rodanya ini kotor, dia kan menumpuk kotoran di sini nih. Kita mau nggak mau kita harus masukin tangan ke sini. Kita harus masukin tangan seperti ini. Nah, posisinya harus tetap masuk ke sini karena cara bukanya memang harus seperti itu. Nah, ini berpotensi tangan kita jadi kotor karena posisi ban yang sangat kotor atau berlumpur, otomatis kan pasti akan mengenai tangan kita. Begitu juga yang di belakang, sama aja. Tangan tetap harus masuk ke sini. Nah, kalau di posisinya isinya lumpur semua, otomatis tangan kita jadi basah, jadi kotor. Beda cerita kalau memang klipnya ada di sini, jadi lebih bersih untuk cara membukanya. Jadi gitu ya, overall soal bodinya. Sekarang kita lanjut ke ini, ke isiannya aja, ke chassis dan elektrikalnya. Seperti ini ya guys, ke penampakannya di bagian dalamnya. Max Slash itu sedikit cerita ya, Max Slash itu diambil kan base-nya itu kan dari Traxxas Max. Traxxas Max itu memiliki keunggulan di durability-nya. Durability-nya dia sangat kuat ya kalau di Traxxas Max itu. Nah, di Max Slash itu adalah kombinasi antara Slash dan Max. Jadi dia sasisnya ini sangat mirip sekali dengan sasis punya Max, tapi dia diperpanjang dan juga dia dibuat untuk lebih rendah atau ceper. Jadi bisa dilihat ya, ini ketinggiannya di sini ini cuman jauh lebih rendah daripada Traxxas Max. Tapi dia juga lebih panjang daripada Traxxas Max. Kalau Traxxas Slash itu kitnya lebih sederhana dari ini, lebih simple. Ini dia seperti Traxxas Max yang diperpanjang dan diperendah suspensinya. Oke, kita mulai review dari depan aja. Dari depannya seperti ini ya, bisa dilihat untuk shock breakernya biasa seperti trophy truck pada umumnya. Ada dua di depan, hanya ada dua, jaraknya juga normal. Dan di depan itu tentu shock breakernya sudah memakai oli ya, jadi lebih empuk. Dan di depan ini bisa dilihat ya, ini sebetulnya kalau di bagian ini, di bagian penambahan dudukan shock breakernya itu sebetulnya kita nggak dapat bagian itu ya, yang dapat cuma di bagian belakang aja. Kalau yang di bagian belakang ini bisa dilihat, ini memang kita dapat langsung dari si Traxxas, kita langsung dapat. Sedangkan kalau di bagian depan ini seharusnya itu kita nggak ada nih. Ini depannya ini nggak ada. Tapi memang ini saya tambahkan sendiri karena menurut saya Max Slash ini di bagian depannya ini terlalu rendah. Jadi waktu kita pertama kali coba, walaupun shock breakernya kita set ke paling keras, itu di bagian bawah sini itu sering sekali bentur ke aspal. Nih seperti bisa dilihat ya, ada bekas lecet. Itu karena di bagian depannya itu walaupun kita sudah set untuk paling keras pun dia juga tetap sering kebentur ke aspal. Nah, maka solusinya bisa kita tambahkan ini, mounting tambahan untuk shock breakernya. Ini sama dengan yang di belakang, bisa dibeli. Nah, untuk pemasangannya mudah sih, tinggal dibaut aja. Dengan ditambahkan ini, kita jadi nggak harus set shock breakernya untuk ke paling keras. Jadi kita bisa set shock breakernya agak ke tengah. Jadi kita masih dapat rebound yang kita inginkan, tapi juga dia juga masih aman, tidak menggesek ke aspal. Jadi untuk bagian depannya kira-kira ya seperti itu aja ya. Kurang lebih ini bagian mounting tadi, mounting buat pasang bodi. Lalu kita lanjut ke bagian, depannya belum ya, ini ada bumpernya biasa aja, seperti bumper trophy truck biasa kalau si Traxxas Slash juga bumpernya ya hampir mirip lah, nggak ada yang spesial.
Lanjut kita ke bagian mana? Ke bagian belakang dulu. Oke, bagian belakangnya ini bisa dilihat ya, bentuknya hampir mirip seperti Texas Max. Cuman ketambahan bagian belakang ini adalah bumper slash. Biasa bumper slash memang besar seperti ini. Terus ada tambahan lagi ini apa? Wheelie bar. Jadi kalau misal mobil ini dalam kondisi ngebut seperti ini, nah ini dia masih ada sedikit bantalan supaya dia nggak muter. Walaupun mobil ini panjang, sepanjang ini ya, tapi dia kalau dikasih batu 6S, dia masih bisa wheelie, karena tenaganya cukup besar. Kalau dipasang untuk baterai 3S, bisa juga sih. Bisa dilihat kan, kita sekarang lanjut ke bagian tengah aja. Di bagian tengahnya seperti ini ya, itu biasa yang di bagian sini, itu adalah tempat baterai, cara ngepasnya gampang. Tinggal ditarik aja ke bagian dalam, lalu diputar aja. Nah, ini adalah tempat baterainya. Ini tempat baterai ini muat untuk baterai 2x3S, berarti 6S, atau juga muat untuk baterai 4S. Cuman kalau kalian mau menggunakan mobil ini dirasa terlalu kencang atau terlalu liar, kalian juga bisa pasang 3S aja di mobil ini. Cuman saran saya itu, jika kalian mau pakai baterai 3S, tetap pasang batu 3S yang tidak kalian pakai di sebelah kiri sini. Jadi sebelah kiri baterai 3S yang nggak kalian pakai, sebelah kanan baterai 3S yang kalian pakai. Karena apa? Kalau kalian cuma pasang satu baterai 3S, takutnya ini longgar guys. Jadi batunya gampang kegoyang. Gitu. Untuk mekanisme simple sih. Mekanismenya cuma begini aja. Ini tempat baterai, ini ada dinamo, dan di tengah ada ESC, di depan ada servo. Nah, kalau menurut saya si dinamo ini lumayan bertenaga guys, dia lumayan kencang, tapi kelemahannya ada di servonya. Servonya ini entah kenapa ya, ini sudah generasi Max Slash, tapi servo ini masih cenderung kurang. Kalau menurut saya kurang ini guys, ini kurang responsif. Ya biasa aja sih, bukan servo yang bagus menurut saya. Lalu kalau untuk ESC-nya ini memang dia itu ada tombol on-nya, tapi dia nggak ada tombol off-nya. Jadi kalau kita mau hidupin, kita bisa pencet seperti biasa gitu untuk on. Tapi kalau untuk off-nya memang dia nggak ada tombol off-nya. Jadi kita harus cabut baterai. Nah di sini kita pakai adaptor ya, karena baterai saya bukan baterai Texas, jadi kita pakai adaptor. Terus habis itu ya di ESC ini bisa di set untuk 3 kecepatan ya, untuk kecepatan yang rendah, sedang, dan kencang. Jadi kalau buat pemula masih belum terbiasa, bisa di set ke kecepatan yang paling pelan dulu supaya nggak kaget. Ya overall seperti itu. Untuk Max Slash ini dia sudah tahan air ya, maksudnya dia bisa dipakai untuk bermain ciprat-cipratan, masih aman. Dia masih aman juga jika dipakai untuk hujan-hujanan. Tapi kalau untuk kecemplung, benar-benar kecemplung, saya belum pernah coba ya, jadi saya nggak berani rekomendasi. Entah dia bisa atau enggak, saya masih belum tahu. Terus lanjut ke bagian mana lagi? Ban. Oh ya, oke, ke bagian ban. Ke bagian ban, ya bagian bannya seperti ini ya, kira bisa dilihat seperti apa. Ban ini untuk karetnya cenderung lumayan, dia masuknya tengah-tengah lah, dia bukan tipe yang keras banget juga enggak, dan dia juga bukan tipe yang sangat lembek, soft pun juga enggak, di tengah-tengah nih. Untuk bannya sih lumayan ya. Terus kita bisa lihat nih untuk kembangan velgnya ya cukup oke lah, cukup oke. Di bagian sini nih ada seperti ring karet. Jadi ini kalau nutnya kita lepas ya, nutnya ini ya, itu masih ada ring karet buat dia nahan antara si nut sama si velg. Itu mungkin tujuannya supaya nggak gampang lepas banyak. Kalau untuk steeringnya ini semuanya belum bisa disetel ya guys. Ini belum bisa disetel, masih ya. Kalau kita mau atur-atur nih nggak bisa sih, kita harus upgrade. Kalau upgrade diganti untuk yang bisa ini kita setting di sini. Tapi kalau yang ini belum bisa, karena ini masih standar ya, varian Max Slash yang masih standar, belum yang Ultimate. Kalau Ultimate itu ada beberapa bagian yang alloy. Jadi contohnya yang saya tahu tuh di bagian sini itu alloy, bagian sini juga alloy, terutama di bagian sini yang untuk roda nempel laker itu alloy. Tapi ini belum, ini semuanya masih standar. Bagian
wheelie barnya juga standar masih dari plastik. Kalau misal teman-teman mau upgrade ini jadi Max Slash Ultimate bisa ya guys, cuman ya nanti harganya jadi mendekati X Max, jadi tambah mahal. Overall seperti itu. Bagian chassisnya keren sih, cuman hampir berapa nih, hampir 80% ini masih dari plastik semua nih. Yang ke bagian metal, oh ya di bagian tengahnya ini ada ini apa, shaftnya ketutupan ya, jadi dari bagian atas nggak kelihatan, dari bagian bawah pun juga nggak kelihatan, jadi kita nggak bisa lihat shaftnya di tengah seperti apa, semua ketutupan. Tapi shaftnya ada di tengah sini nih. Jadi kalau mau bongkar mungkin ya bisa lewat mana ya, mungkin tetap harus buka bagian bawahnya sih. Kalau dari bagian atas saja mungkin belum kelihatan, belum bisa lepas shaftnya. Jadi seperti itu. Terus mobil Slash ini termasuk dari seri Traxxas yang bagus ya kalau menurut saya, karena dia memiliki durability yang kuat dan dia juga memiliki model trophy truck yang tentunya banyak yang suka ya. Kalau orang suka yang agak tertutup pilihnya trophy truck, kalau orang sukanya yang banyak kelihatan ke expose ya biasa belinya tuh yang monster truck. Masing-masing memiliki kelebihan sendiri-sendiri ya, antara monster truck, trophy truck, seperti itu. Ya paling seperti itu aja bagian belakangnya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nggak ada yang spesial ya, cuman emang kalau dari pabrik Traxxas itu plastiknya kelihatan ya, kuat, berkualitas. Bagian lengannya juga bolong-bolong, mungkin maksudnya dibuat bolong ini supaya jadi ringan. Bobotnya karena ini plastik aja bobotnya sudah lumayan, apalagi kalau ini nggak dikasih lubang-lubang seperti itu, tambah berat lagi nanti mobilnya. Jadi ya seperti itu ya. Ini ESC-nya ini dia cuman support sampai 6S. Kalau untuk 8S sepertinya dia belum sanggup. Dia hanya maksimal sampai 6S. Kita harus upgrade kalau mau pakai ke 8S. Saya juga belum pernah coba sih, cuman kelihatannya cuman maksimal di 6S gitu. Suspensinya tentunya enak lah kalau dibandingin sama RC sekelas MGX, RL Arlo. Itu namanya Traxxas ya, pasti namanya sudah di mana-mana. Buat kalian kalau misal mau alternatif itu bisa juga, kalau budgetnya belum cukup untuk beli Max Slash, alternatifnya bisa coba ke ini Monjave 6S Arma. Kemarin pertimbangan saya antara ambil Monjave 6S Arma ataupun Max Slash, tapi karena barangnya yang Max Slash ready, saya coba ke Max Slash dulu. Mungkin next time kalau kita ada budget, kita bisa coba review juga yang Arma Monjave 6S. Overall sama sih, kira-kira ukurannya sama, bentuknya juga mirip-mirip, cuman produksinya dari pabrikan Arma. Oke, sekarang kita review yang belum apa ya, remote-nya belum. Remote-nya itu biasa ya, seperti remote Traxxas pada umumnya, agak ngebosenin. Dia cuman ya seperti ini aja remote-nya. Ada buat atur ini apa nih? Oh ya, mobil ini sudah ada ini ya, sudah ada gironya ya, jadi bisa diatur gironya. Ini cuman buat apa tuh, steering trim. Terus habis itu ya ini buat atur giro. Terus bagian belakangnya itu ada untuk Bluetooth. Ini antara penting nggak penting. Kalau memang pengen lengkapin ya beli Bluetoothnya sekalian, tapi kalau enggak pun juga nggak apa-apa. Remote-nya standar ya, Traxxas rata-rata remote-nya seperti ini terus, tidak banyak berubah, bentuknya sama. Dan yang ini kita dapat ini remote-nya yang lebih simpel ya, cuman gini aja. Biasa kalau yang seri apa ya, saya lupa, itu di sini ada buat pengaturan tambahannya, tapi yang ini nggak ada, cuman gini aja. Untuk remote-nya sendiri lumayan ya, untuk feeling gasnya lumayan, untuk feeling steeringnya juga termasuk tergolong empuk ini, enak ya. Traxxas kan memang rata-rata seperti ini. Oke, jadi seperti itu review kita soal Max Slash hari ini.
salah satu RC terbaik dari Traxxas. Mungkin buat teman-teman yang hobi juga atau juga ada Maxlash mau tambah-tambah di kolom komen atau mau ada yang ditanyain, boleh guys, bantu sharing kita supaya channel kita lebih bertumbuh lagi. Jadi hari ini gitu dulu ya guys, kita tutup video hari ini. Kita sudah selesai mereview satu unit RC hobi Traxxas. Oke, see you on the next video. Thank you.